Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon peserta didik kelas 7 SMP 1 Cisurupan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini Ibu insya Allah akan memaparkan materi pengenalan kurikulum di SMP Negeri 1 Cisurupan pada MPLS kita di hari kedua ini ya. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu ada di layar, yaitu Ibu Yayu Adawiyah selaku salah seorang dari PKS Kurikulum dan guru IPA di kelas 9. Itu ya. Sekali lagi kita akan masuk ke materi pengenalan kurikulum di SMP Negeri 1 Cisurupan. Nah, kita mulai dengan pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, gambar selanjutnya menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sudah hampir berjalan 2 tahun. Nah, hal-hal yang biasanya normal kita lakukan dalam berbagai tatanan kehidupan, sekarang mau tidak mau dipaksa harus berubah. Makanya kita kenal dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana di dalam pendidikan sama ikut berubah. Ya, nah untuk SMP 1 Cisurupan, untuk kurikulumnya mengacu ke kurikulum 2013, tetapi yang disesuaikan dengan kondisi khusus. Apa sih pengertiannya, Bu? Nah, ini artinya bahwa kurikulum SMP 1 Cisurupan ini mengacu kepada KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan pemerintah, di mana ada pengurangan atau pembatasan dari materi yang seharusnya, gitu ya. Jadi kondisi khusus. Karena apa? Karena kan nanti dijabarkan adanya perubahan jam mengajar atau waktu belajar, adanya juga proses dari luring dan daring yang tidak tetap muka 100% seperti yang sudah kita laksanakan biasanya ya. Nah, kita masuk ke nomor 2, pembelajarannya berlangsung bagaimana? Nah, kita pahami, Ibu yakin kamu juga di SD sama sudah melaksanakan seperti ini, yaitu yang pertama adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana pada tahun kemarin kita secara 100% di semester 1 melaksanakan daring dan luring, lalu di semester 2-nya ada kombinasi dengan pembelajaran tatap muka walaupun baru uji coba. Itu ya. Yang kedua atau B yaitu campuran pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Lalu nomor 3, berbeda dengan di SD, tentunya kamu pahami bahwa kalau di SD di kelas 6 kamu belajar dipimpin oleh ibu guru kelas. Jadi semua mata pelajaran diajarkan oleh beliau. Tetapi kalau di SMP sudah berubah, jadi satu mapel akan diampu oleh satu guru yang benar-benar profesional di mata pelajaran tersebut. Nah, mata pelajarannya ada 11 mapel. Kamu bisa lihat dimulai dari PAI atau Pendidikan Agama Islam sampai dengan Bahasa Sunda. Ibu tekankan kembali dengan masing-masing mata pelajaran diajarkan oleh satu guru pengampu. Gitu ya perbedaannya. Lalu untuk adaptasi kebiasaan baru dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Cisurupan akan dilaksanakan oleh guru dan juga dibantu pelaksanaannya dengan tenaga pendidikan yang semuanya hampir sudah divaksin. Jadi ini satu ikhtiar ya untuk kondisi pandemik sekarang ini. Lalu nomor 5, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya. Mengapa, Bu, seperti itu? Karena memang orang tua memegang hak prerogatif
bagaimana caranya kamu akan ikut pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Cisurupan. Nah, alhamdulillah untuk tahun-tahun yang kemarin, kakak-kakak kamu, orang tuanya hampir semua menyetujui adanya tatap muka, walaupun masih terbatas ya. Nah, jadi nanti yang lebih jelas akan dijabarkan di materi MPLS yang lain. Lalu, untuk pembelajarannya ada 2 strategi yang akan Ibu jabarkan selanjutnya. Kita mulai dengan strategi yang dimaksud adalah setelah orang tua menentukan pilihannya, misalnya ada yang setuju mengikuti tatap muka dan setuju hanya mengikuti daring dan luring. Jadi sekolah akan menindaklanjutinya dengan melakukan pengelolaan, pembuatan jadwal pembelajaran, baik yang campuran antara daring dan tatap muka atau yang hanya daring dan luring belajar di rumah saja. Begitu ya. Jadi nanti akan dibuatkan jadwal, dibuatkan tata caranya dan lain-lainnya. Tapi Ibu ingatkan kembali anak-anakku sekalian, kalau misalnya kamu ingin mengikuti tatap muka dan itu merupakan arahan dari Dinas Pendidikan bahwa misalnya untuk besok kita belajar selanjutnya kita harus tatap muka, artinya kita tatap muka yang normal, tetapi tatap muka yang terbatas. Kenapa? Karena nanti pembelajarannya akan mengacu kepada blended learning atau pembelajaran campuran. Artinya bagaimana sih Bu? Nah, walaupun nanti akan dijabarkan, nanti ada bagian yang khusus. Artinya seperti ini anak-anak sekalian, bahwa nanti kamu karena terbatas ada 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9, berarti untuk tatap muka insya Allah dijadwalkan setiap tingkatannya hanya belajar tatap muka ke sekolah 2 hari. Artinya misalnya kelas 7 2 hari, kelas 8 2 hari, kelas 9 2 hari. Nah sisanya yang 4 hari kamu belajar di rumah. Apa sih Bu yang dilakukan di rumah? Itu tadi yang daringnya, yang PJJ-nya. Jadi Ibu Bapak Guru akan melaksanakan teknis pembelajarannya ketika kamu belajar di rumah sebelum PTM terbatas dilaksanakan atau bertatap muka dengan Ibu Bapak Guru dan teman-teman kamu di sekolah. Ibu Bapak Guru akan memberikan materi, tugas, atau pengayaan, atau apapun itu dalam bentuk apa yang akan nanti dibolehkan oleh Ibu Bapak Guru, itu dilaksanakan pembelajarannya di rumah. Jadi kamu melaksanakan seperti tahun kemarin, melaksanakan pembelajaran di rumah dulu. Dikerjakan misalnya materi KD 1 tentang di IPA nih, misalnya kelas 9, untuk Ibu akan mengajari kelas 9 tentang sistem reproduksi. Nah, Ibu memberikan pembelajaran melalui daringnya, yaitu tentang sistem reproduksi untuk dikerjakan di rumah. Mau video, mau PDF materinya, mau Word, mau tugasnya apa, mau apa yang harus dikerjakan, itu dikerjakannya di rumah. Karena jangka waktunya lebih panjang. Itu untuk apa? Untuk semua pelajaran? Iya, untuk semua pelajaran sesuai dengan jadwal yang nanti akan kamu terima. Lalu, misalnya ketika kamu masuk ke sekolah, jadi bertatap muka, Ibu Guru yang ada, yang masuk sesuai dengan jadwal, kita akan memberikan materi. Karena kan sudah secara daring. Jadi, apa sih yang dilaksanakan? Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Itu ya perbedaannya. Nah, untuk yang misalnya mengikuti daring 100%, tidak mengikuti tatap muka karena orang tuanya mengizinkannya seperti itu, bagaimana Bu? Sama. Jadi, caranya nanti Ibu Guru akan mengirimkan materi dan berbagai macam lanjutannya, baik tugas atau apapun itu, kamu kerjakan di rumah 100%. Jadi melalui berbagai macam aplikasi nanti akan kamu kembalikan lagi tugasnya 100% kalau yang daring. Nah, bagaimana kalau yang luring Bu? Saya 100% sama. Mereka harus mengambil materi ke sekolah,
oleh orang tuanya yang sudah disiapkan oleh guru mapel, di mana materinya sama dengan teman-teman kamu yang luring. Cuman dengan yang tatap muka ya, maaf. Cuman pengerjaannya kamu 100% di rumah. Jadi karena apa? Karena memang tipe pembelajarannya itu yang dipilih oleh orang tua kamu, yang harus dilaksanakan juga oleh kamu. Jadi sekolah tidak boleh menolak kalau ada orang tua yang mau kamu sistem pembelajarannya PJJ, baik luring atau daring yang 100% dikerjakan di rumah. Itu ya. Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19 ini, pemilihan strategi pembelajaran campuran lebih direkomendasikan karena merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk tetap menghadirkan pembelajaran yang berkualitas di tengah pandemi. Nah, pembelajaran campuran juga menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu, jumlah guru, sarana dan prasarana, serta kondisi darurat terkait pandemi ini. Itu ya. Jadi mengapa pemerintah lebih merekomendasikan kita melakukan tatap muka walaupun terbatas. Lalu bagaimana keunggulan dari metode PTM terbatas ini? Apa saja yang dilakukan guru dan murid ketika PTM terbatas ketika tatap mukanya? Nah, di sini Ibu jelaskan yang dilakukan guru seperti yang tadi telah Ibu jelaskan, tidak ada pemberian materi langsung pada waktu tatap mukanya. Tetapi di sini bisa dalam bentuk praktik, yaitu menerapkan suatu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Misalnya di bahasa Indonesia, misalnya ketika tugasnya tentang puisi, disuruh membuat puisi, kamu dilaksanakannya di rumah. Nah, di sekolah berarti tinggal ibu bapak guru memeriksa tugasnya, lalu mencoba menghadirkan beberapa orang siswa di depan kelas, berarti itu masuk ke praktik. Begitu juga misalnya ibu ketika di rumah disuruh membuat produk suatu makanan yang mengandung atau berhubungan dengan bioteknologi, dilaksanakannya di rumah. Nanti di sekolahnya berarti kita akan bahas bagaimana caranya didiskusikan, bagaimana solusi kalau ada kelemahan, kalau gagal dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga adalah direfleksi. Jadi ketika pembelajaran sudah berlangsung, kamu telah membahas mengerjakan di rumah, ternyata ada yang kurang pas dengan cara yang diberikan oleh ibu bapak guru. Kita tidak mengerti aja, kata kamu, kok Bu saya kurang mengerti sih dengan cara yang seperti ini. Dilakukan refleksi. Jadi di kelas itu, berada penekanan tentang materi tertentu, tapi untuk materi-materi khusus. Jadi tidak semua keseluruhan materi karena sudah dikerjakan atau dipelajari di rumah oleh kamu. Dan juga ada umpan baliknya. Nah, ini ibu bapak guru berkewajiban memberikan apa pembelajaran yang selanjutnya akan dilakukan ketika satu KD sudah dilaksanakan, ternyata misalnya masih ada yang harus disempurnakan. Itu ya direkomendasikan untuk digunakan pada PTM terbatas. Lalu Bu, yang daring gimana? Yang PJJ 100% dengan luring, yaitu tadi kelemahannya. Jadi hanya ibu bapak guru memberikan tugas, memberikan materi, kamu hanya mengerjakan tugas di rumah, tidak bertatap muka dengan tamu dan ibu guru. Kalau tidak ada mengerti, bisa bertanya, bisa, tapi hanya terbatas melalui komunikasi dua arah, hanya ibu dengan ibu guru dengan kamu aja, misalnya seperti itu melalui WA atau melalui chat yang lain-lainnya, hanya terbatas gitu. Jadi sekali lagi nilainya diharapkan walaupun misalnya kamu milih PJJ daring, justru tumbuh dan perlu dukungan 100% dari orang tua kamu supaya strategi pembelajaran PJJ yang 100% daring dan luring yang belajar di rumah tidak dibantu dengan PTM terbatas, berarti harus maksimal juga hasilnya. Itu ya. Kita akan masuk ke bagaimana penilaian tentang pembelajaran di selanjutnya. Kita akan tunggu ya. Kita masuk ke asesmen atau penilaian. Dari diagram alur pembelajaran di masa pandemi COVID, kita akan lihat ada 3 proses yang harus dilalui oleh ibu bapak guru dalam proses pembelajaran, yang diawali oleh adanya penilaian atau asesmen diagnosis.
Ini berbeda dengan kondisi normal di mana kita pertama kali memulai pembelajaran, ibu bapak guru setelah melakukan kontrak belajar mengenai berapa banyak sebaran KD dalam satu semester misalnya, dan hal-hal yang lain mengenai kelas baru yang kamu ikuti. Kalau di masa pandemi COVID ini tidak hanya sebatas dari kontrak belajar yang dijabarkan oleh ibu bapak guru, tapi lebih menyentuh ke asesmen diagnosisnya. Apa itu? Jadi di sini ibu bapak guru sebelum masuk ke pembahasan materi akan memberikan lembaran yang harus kamu isi atau pertanyaan yang harus kamu jawab tentang bagaimana kondisi setelah kamu mengikuti pembelajaran daring tahun kemarin. Misalnya kamu yang di SD nanti harus dijawab bagaimana misalnya keadaan kondisi kamu sekarang ini. Itu pertanyaan salah satunya ya, contoh dari ibu bapak guru. Terus bagaimana kesan-kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran daring, lalu apa kesulitannya, lalu apa misalnya sisi positifnya dari pembelajaran daring. Terus apa misalnya yang ingin kamu dapatkan dari pembelajaran daring selanjutnya. Lalu ibu bapak guru juga akan nanti mendata misalnya apakah kamu mempunyai media sosial, apakah kamu mempunyai HP, baik yang kekinian, baik yang setengah jadul, atau yang bahkan tidak mempunyai HP, sama semua akan didata oleh ibu bapak guru. Nah, lalu untuk apa ibu semua itu? Nah, itu untuk menjawab bagaimana layanan atau layanan yang akan diberikan oleh sekolah dari jawaban-jawaban pada asesmen diagnosis. Jadi begitu juga orientasi belajarnya. Seberapa dalam misalnya pemahaman kamu terhadap materi-materi yang telah kamu pelajari, sama itu juga akan menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Itu ya, jadi yang pertama ada asesmen diagnosis. Yang kedua, masuk ke asesmen formatif. Jadi asesmen formatif dan refleksi ini berlangsung selama pembelajaran. Artinya ketika sudah masuk ke dalam pembahasan materi, ibu bapak guru biasanya ketika sudah menyelesaikan satu bab, setelah melakukan beberapa kali pertemuan, biasanya akan melakukan penilaian harian atau ulangan harian. Nah, jadi tujuannya nanti akan diketahui seberapa besar daya serap kamu melakukan pembelajaran pada kompetensi dasar atau pada materi bab 1. Nah, selanjutnya ketika sudah dipelajari, diperiksa, setelah dianalisis, ibu bapak guru akan memilah mana yang masuk kepada grade yang masuk ke pengayaan atau yang masuk ke remedial. Ini untuk tahapan-tahapan selanjutnya setelah dilakukan asesmen formatif. Jadi tujuannya untuk mengetahui seberapa besar daya serap pada pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kita masuk ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Misalnya semester 1 kita kenal dengan PAS. Atau misalnya ibu kembali lagi adanya PTS. Nah, PTS ini kan sudah beberapa kali melakukan pembelajaran dengan selang waktu tertentu, misalnya 3 bulan untuk PTS dan 6 bulan untuk PAS. Ini dilaksanakan untuk sumatif. Itu juga nanti di akhir semester, di akhir pembelajaran tahun ajaran kita kenal adanya PAT, adanya ujian sekolah, gitu kan? Ini sama, ini masuk ke asesmen sumatif, ditujukan atau tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa nilainya ketika pembelajaran sudah berlangsung di akhir waktu. Jadi itu ya, 3 jenis asesmen pembelajaran yang akan kamu lalui di masa pandemi COVID ini. Diagnosis, formatif, dan sumatif, di mana tujuannya sama adalah mengukur seberapa siapnya akan disampaikan secara singkat tentang aspek penilaian pada kurikulum 2013. Sama seperti di sekolah dasar, tentunya kamu di rapot dijabarkan tentang berapa nilai pengetahuan, berapa nilai keterampilannya, dan bagaimana nilai sikap atau perilakunya dari pembelajaran yang telah kamu
laksanakan. Sama, jadi di sini Bu akan menekankan saja bahwa pada aspek pengetahuan, berarti di sini adanya pendalaman materi dan penambahan wawasan siswa pada satu bidang atau satu mapel. Di mana struktur kurikulumnya di SMP ini untuk pengetahuannya 40% dan untuk aspek karakternya adalah 60%. Lalu keterampilan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau suatu proyek, sehingga siswa dapat berlatih sifat ilmiah dan karakter yang menuju kepada aspek keterampilan. Misalnya tadi telah Ibu jelaskan berbagai contoh aspek keterampilannya, mengerjakan soal, mengerjakan pelaksanaan proyek, membuat tes, keterampilan dalam menjawab soal lisan, itu termasuk ke penilaian keterampilan. Dan ini yang paling penting sekali adalah sikap perilaku, di mana penilaiannya mengacu dengan nilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi, mengapa muncul pendidikan karakter? Karena memang sangat diperlukan sekali oleh bangsa kita sekarang dengan sangat merosotnya sekali nilai sikap dan perilaku di remaja-remaja kini, walaupun tidak semuanya. Jadi sangat diharapkan sekali setelah melakukan pembelajaran ada peningkatan atau perubahan perilaku yang paling penting. Karena seberapapun pintar orang tersebut, seberapa terampilnya orang tersebut menemukan suatu penemuan, tetapi ketika akhlak, ketika sikapnya tidak menunjukkan sikap pembelajar, tidak ada artinya. Itu ya nilainya. Dan nilai aspek penilaian ini akan terjabarkan atau tergambarkan dalam laporan hasil belajar siswa atau LHBS setelah mengikuti rangkaian pembelajarannya selesai. Jadi artinya ketika belajarnya tidak mau, PTM-nya tidak hadir, daringnya tidak dilaksanakan, luringnya juga sama, rapotnya ingin nerima. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kita harus kalau bahasa sekarang ini ada uang, ada barang. Jadi artinya ada nilai, ada proses yang harus dilaksanakan. Itu maksud di aspek penilaian. Terima kasih. Ternyata ada satu lagi materi terakhir dalam MPLS sekarang ini, kita dengarkan ya. Bagaimanakah pembelajaran pada sistem pembelajaran campuran antara tatap muka terbatas dengan daring? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa penentuan komposisinya 3 tingkatan, masing-masing tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan mendapatkan tatap mukanya 2 hari. Jadi misalnya hari Senin 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C. Lalu hari Selasanya 7D, 7E, 7F. Lalu 8D, 8E, 8F, dan begitu juga kelas 9. Jadi semua akan mendapatkan 2 hari setelah berurutan sesuai dengan urutan kelasnya. Itu cara belajarnya. Karena apa? Karena memang pandemik memaksa kita akan harus selalu menjaga protokol kesehatan. Itu ya untuk yang campuran. Jadi mudah-mudahan nanti ada penjelasan yang lebih detail dari Ibu Bapak Wali kelas kepada kamu setelah nanti ditentukan apakah kamu diterima atau tidak sebagai siswa SMP 1 Cisurupan. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa diterima di SMP Negeri 1 Cisurupan. Inilah materi yang bisa Ibu sampaikan pada MPLS di pengenalan kurikulum untuk SMP Negeri 1 Cisurupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita disehatkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan cobaan, dan apa yang kita laksanakan berbuah ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Negis. Yes. Allahu Akbar.